warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 3 yang membahas bab 4 tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, saya Gari Aurelia absen 20. Saya Lezan Hanifah, absen 25. Saya Diara Renata, absen 57. Saya Hamsa Asmita Sofi, absen 21. Saya Tiasatuna Maritza, absen 24. Saya Hairatul Aulia, absen 23. Saya Fitri Gafriyanti, absen 19. Saya Indah Nirmalasari, absen 22. Saya Latifah Elisha Febrina, absen 26. Selamat menyaksikan. Halo semua, saya Gari Aurelia selaku moderator dari kelompok 3 yang membahas bab 4 yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kami telah melakukan wawancara 3 pertanyaan terhadap beberapa lapisan masyarakat seperti akademisi, yaitu contohnya guru PKN, dosen, lalu dari kalangan mahasiswa juga, dan dari kalangan masyarakat umum. Setelah kami dapatkan jawaban-jawaban dan kami diskusikan bersama serta kami rangkum, telah kami dapat dan kami tuangkan dalam makalah dan presentasi slide ini. Nah, apa sih alasan kita melakukan wawancara selain karena tugas? Alasan kami yaitu ada banyak sih. Ada alasan termasuk alasan pribadi saya, yaitu saya sempat membaca suatu bacaan fiksi sejarah tentang gerakan 30 September yang menolak atau ingin menggantikan ideologi negara Indonesia menjadi ideologi komunis. Nah, dari pernyataan itu saya sempat muncul pertanyaan, kenapa sih ada sebagian masyarakat Indonesia yang ingin mengubah ideologi dan ada sebagian pula yang merasa cocok dengan ideologi Pancasila. Nah, jawaban dari pertanyaan itu kami tuangkan dalam presentasi kami kali ini. Kami telah melakukan kerjasama dan diskusi untuk menyusun makalah atau laporan dan presentasi kami kali ini. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Prancis yang terdiri dari 2 gabungan kata, yaitu ideo dan logi. Ideo yang berarti ide atau gagasan, serta logi yang memiliki arti ilmu. Ini adalah sistem gagasan atau pemikiran yang dianggap oleh individu maupun kelompok sebagai pedoman dalam berpikir maupun bertindak serta memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan. Yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah pandangan hidup dan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman resmi bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang mencangkup landasan moral, sosial, politik, serta ekonomi untuk mencapai cita-cita bangsa seperti persatuan, keadilan, serta kemanusiaan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan apa itu ideologi dan Pancasila menjadi ideologi negara khususnya di Indonesia. Dari yang dipaparkan sebelumnya, kami dapat menemukan beberapa kasus yang dapat menjadi permasalahan untuk diwawancarai. Yang pertama, bagaimana ideologi Pancasila dapat tetap relevan di era globalisasi saat ini. Yang kedua, bagaimana masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi secara konkret dalam menjaga dan menguatkan Pancasila di tengah masyarakat multikultural. Dan yang terakhir, mengapa penting untuk memahami dan melaksanakan nilai Pancasila sebagai ideologi dan apa tantangan terbesarnya di era sekarang. Adapun tujuan untuk melakukan wawancara tersebut ialah untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila, lalu menambah wawasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, dan memperoleh informasi dari narasumber, dan yang terakhir untuk menumbuhkan rasa kerjasama antar anggota kelompok. Jadi saya akan bantu membahas pada rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana ideologi Pancasila dapat tetap relevan nih di era globalisasi saat ini. Kami telah mengumpulkan 9 narasumber yang telah kami wawancarai, dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila dapat tetap relevan di era globalisasi saat ini.
Karena nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal, fleksibel, dan sesuai nih dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai Pancasila sendiri itu diambil dari nilai-nilai luhur. Nilai-nilai sebelum Indonesia sendiri itu resmi diresmikan pada 17 Agustus 1945. Contohnya nilai gotong royong. Nilai gotong royong itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih diterapkan oleh para masyarakat Indonesia. Artinya, nilai Pancasila tersebut masih tetap relevan nih. Jadi, agar nilai tersebut tetap terjaga dan tetap relevan, itu bagaimana dari masyarakatnya sendiri nih bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan baik. Nilai Pancasila sendiri itu bisa menjadi filter agar perilaku kita sebagai masyarakat tidak menyimpang seperti melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan di Indonesia. Mungkin ada beberapa cara nih agar kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengimplementasikan Pancasila dengan baik. Yang pertama, mungkin kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai segala perbedaan yang ada. Contohnya perbedaan agama, suku, ras, ataupun budaya. Jadikan semua perbedaan itu sebagai satu tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mungkin kita bisa bersikap adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Hingga yang ketiga, menjadi filter dalam menghadapi masuknya budaya asing dan teknologi di era globalisasi saat ini. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural membutuhkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai dasar persatuan. Tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan, pelestarian budaya, dan aksi sosial. Masyarakat umum juga berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga Pancasila adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, agar nilai-nilainya benar-benar hidup di tengah masyarakat. Pertanyaan nomor 3, yakni apa pentingnya memahami Pancasila? Tentu, memahami Pancasila sangat penting, karena Pancasila memiliki peran yang sangat esensial bagi fondasi dan pemersatu bangsa di Indonesia yang sangat majemuk ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar sebagai dasar ideologis, namun juga harus diimplementasikan di kehidupan nyata secara konsisten. Untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan hidup dan berbangsa sesuai cita-cita dan harapan pendiri bangsa Indonesia. Namun, tentu ada tantangan yang dihadapi seperti derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang masuk melalui media dan teknologi informasi, sehingga menyebabkan budaya asing yang tidak tersaring membawa nilai-nilai individualisme dan nilai-nilai yang kontras dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga diharapkannya kalangan generasi muda bisa memperdalam atau memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya adalah Pancasila tetap memiliki relevansi tinggi di era globalisasi karena nilai-nilainya yang universal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagai pedoman hidup bangsa, Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan sosial di tengah tantangan modernisasi dan pengaruh budaya asing. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketimpangan sosial, intoleransi, disinformasi digital, dan rendahnya kesadaran generasi muda. Oleh karena itu, Pancasila harus terus diteguhkan sebagai filter budaya, landasan moral, dan arah kebangsaan agar Indonesia tetap kokoh dan tidak terpecah oleh arus dunia. Nah, sampai situ saja presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.